Saya bukan Yonatan Nandar. Semua orang yang aktif debat di tahun 2009 pasti mengenal saya karena saya ganteng dan rupawan pada saat masih muda, Pak. Oke, ya. Silakan. Saya bertanya aja, Bang ya. Boleh. Santai, Bang ya. Ya, santai, silakan. Kebetulan Abang, saya dengar kan Abang ini banyak memahami Alkitab ya, Bang ya. Iya, bukan paham lagi, Pak. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, Arabik saya bisa baca. 4 bahasa kitab suci saya bisa baca semuanya, Pak. Bukan karena hebat, tetapi hanya di dalam Islam saja yang mengusung konsep kecerdasan. Mohon maaf, Pak ya. Ada hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pertanyaan saya, Bang, satu, Bang. Ya. Silakan. Apa pertanyaan Anda? Tadi kan Abang bilang seorang muslim itu dikaruniai berbagai bahasa tadi gitu, Bang ya. Gimana? Tadi kan Abang bilang karena Abang muslim jadi bisa memahami berbagai macam bahasa seperti itu ya. Bukan saya gini, Mbak. Saya jelaskan ya. Gimana? Hanya di dalam Islam saja yang mengusung hanya di dalam Islam saja yang mengusung konsep kecerdasan. Kenapa? Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali mengajak, menstimulus agar orang-orang dan manusia ini belajar gitu loh. Contoh, afala yatafakkarun, apakah kalian tidak memikirkan? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Jadi Allah itu menstimulus nih agar kita itu mempergunakan akal kita dan agar kita ini mempergunakan pikiran kita. Saya debater muslim bisa baca Ibrani, bisa baca Yunani, bisa baca Aramaik, dan tentu bisa baca Arabik begitu. Pertanyaannya apa? Berarti apakah semua muslim seperti Abang bisa berbagai macam bahasa tadi atau cuman Abang doang? Oke, boleh. Ya tergantung kemauan seseorang. Mau nggak dia belajar? Mau dia nggak mengikuti Rasulullah? Kalau dia mau ya belajar. Karena belajar di dalam Islam itu adalah sebuah kewajiban. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu. Jadi bukan yang tidak mengerti bahasa-bahasa itu apakah masuk surga gak, Bang, kira-kira, Bang? Kenapa? Yang tidak mengerti bahasa-bahasa seperti Abang, muslim yang tidak mengerti bahasa-bahasa seperti Abang, kira-kira itu masuk surga apa gak, Bang? Gini. Kalau yang diimani oleh kaum muslimin itu Al-Quran. Setiap muslim mayoritas tahu baca Quran, tahu baca Arab, karena itu kitab kita. Kalau saya mempelajari Bible, bahasa Bible Ibrani, Yunani, Aramaik karena kebutuhan saya sebagai misionaris. Jadi tidak semua orang belajar Yunani, Ibrani, Aramaik. Tapi saya pastikan tidak ada pendeta yang lebih hebat daripada saya. Takabur lil mutakabir sodaqoh. Tidak sombong kepada orang sombong itu sedekah. Kenapa saya mengatakan gitu? Biar para pendeta belajar. Banyak pendeta yang gelarnya profesor, doktor. Saya tanya, aifa ta'asyab, puluh hapoloho, puluh ngapolongo, bakekok. Nah, itu. Wah, ini saya senang nih, Bang Nandar nih. Karena kebetulan memang saya setuju sama dengan Bang Nandar ya. Jadi banyak pendeta-pendeta itu banyak yang tidak mengerti isi Alkitab gitu ya, Bang ya. Iya. Jadi saya salut sama Bang Nandar. Berarti karena saya juga orang awam yang banyak tidak paham mengenai Alkitab, ya berarti kayaknya rasanya tepat berarti saya bertanya kepada Bang Nandar nih. Gini Pak, seperti itu, Bang. Kalau Bapak mau belajar Alkitab kepada saya membuka kelas. Kemarin itu ada orang Cindo yang sudah terguncang, ada orang Cindo yang sudah terguncang imannya, itu mau saya katekisasi Pak, mau saya ajari Bible secara lewat Zoom. Tetapi di situ modenya bukan mode debat. Saya ngomong, saya menerangkan, kalian tulis, kalian catat, dan kalian renungkan. Tentu saya tidak memaksa orang tersebut masuk Islam. Cuma saya membantu agar orang tersebut
apa namanya itu menerima hidayah Islam. Ada namanya Kokoh Alex. Kalau Bapak mau bergabung saja sama Koh Alex, soalnya kelasnya belum dimulai, masih 1 orang. Ya, itu belajar tentang Bible dan belajar tentang kebenaran Islam dari Bible. Oke, pertanyaan apa Pak? Ya, saya bertanya Bang ya. Jadi, boleh langsung aja bertanya apa? Kebetulan saya juga memang sering bertanya kepada pendeta, tapi tidak terjawab Pak ya. Ya, silakan. Jadi, kalau saya cermati sebagai orang awam, sebagai orang bodoh terhadap Alkitab, jadi kalau saya baca dari Kejadian sampai Wahyu lah, pelan-pelan saya baca. Jadi ternyata itu kan di Alkitab itu ada beberapa kategori Bang ya. Yang pertama misalkan bahasa perumpamaan Bang. Abang pasti lebih paham dari saya. Seperti contohnya perumpamaan Tuhan Yesus, 10 anak darah, lalang dan gandum, dan lain sebagainya. Dan berikutnya itu ada yang disebut dengan contoh dan contoh saingan Bang. Contohnya begini Bang, contoh dan contoh saingan tuh. Di Malaki 4 ayat 5 dikatakan, aku akan datang, seorang nabi akan datang, Nabi Elia akan datang menjelang hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Nah, di dalam Matius 11 itu disebut bahwa contohnya Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, itu kan Elia aslinya itu di zaman Israel, contoh saingannya itu di zaman Yesus. Nah, berikutnya itu ada bahasa gambar nubuatan Bang. Ya, jadi kalau Abang baca itu di Daniel 7 itu banyak lambang-lambang berupa nubuatan. Daniel 7, binatang yang keluar dari dalam laut ya. Kepalanya seperti singa, yang kedua kepala seperti beruang dan lain sebagainya. Nah, jadi kebanyakan kalau saya perhatikan khotbah-khotbah di gereja itu hanya menjelaskan mengenai bahasa-bahasa sederhana aja, mengenai cerita Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau bisa dibilang itu hanya bahasa literal saja. Nah, tapi ternyata saya jarang mendengar pendeta-pendeta itu menjelaskan nubuatan-nubuatan Bang. Nah, inilah saya mau bertanya nih. Sepertinya Bang Nandar ini expert di bidang Alkitab nih Bang. Nah, ini saya bertanya mengenai kitab Daniel dan Wahyu Bang. Ini yang banyak orang Kristen sendiri tidak paham Bang. Boleh gak Bang nanya? Baik. Ya, sebentar. Soalnya kalau kita misalkan saya kan dengar Bang Nandar terus kalau Matius, Markus, Lukas, kisah para rasul, hampir setiap hari lah Bang Nandar istilahnya mendengar pertanyaan-pertanyaan. Kalau Kidung Agung sudah belum Pak? Kalau Kidung Agung sudah belum? Kidung Agung sudah belum? Kidung Agung ya, tapi kan saya belum paham Bang. Kidung Agung pun saya pernah baca tapi belum. Saya jelaskan Kidung Agung. Tapi yang saya tanyakan bukan Kidung Agung Bang. Oke, baik. Gini Pak, ya, saya pahami dan saya mengerti betul karena memang salah satu denominasi gereja yang sering kali membahas tentang nubuatan itu adalah gereja Advent atau Gemahat, Gereja Masehi Advent hari ke-7. Ini yang membuat Bapak bingung kan? Bagaimana saya menjelaskan, mohon maaf Pak ya, bagaimana saya menjelaskan kitab Wahyu, sedangkan kitab Wahyu sendiri tidak jelas asal-usulnya Pak. Bapak tahu dia? Sebentar, Bapak kan nanya sama saya, kan Bapak nanya sama saya. Oke. Kitab Wahyu itu dibuat di Pulau Patmos oleh seorang kakek-kakek tua renta Pak. Makanya kalau ada istilah nih, kalau kita semakin tua itu maka akan semakin seperti anak kecil. Makanya kalau orang-orang tua itu kadang cengeng ya, karena akan kembali seperti anak-anak. Kitab Wahyu itu ditulis oleh orang yang sudah jompo gitu, orang-orang yang sudah tua di Pulau Patmos. Makanya gambaran-gambarannya ini banyak yang sulit untuk dipahami. Saya adalah seorang lawyer, seorang young lawyer committee, seorang pengacara muda. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Nomor 1 PNPS tahun 1965 tidak boleh menafsirkan kitab orang lain, tidak boleh kemudian itu kan kalau nubuatan itu kan korelasinya dengan penafsiran Pak. Kalau dalam kitab Wahyu ya. Si Bang Nandar, sebentar, saya jelaskan dulu. Iya, saya jelaskan dulu. Nah, kalau kitab Wahyu, mohon maaf Pak, kalau kitab Wahyu ini kitab yang nggak jelas. Tetapi kalau Kidung Agung itu diakui oleh orang Yahudi, sedangkan kitab Wahyu tidak diakui karena nggak jelas asal usulnya. Ditulis oleh seorang yang tua renta gitu. Makanya saya tawarkan
Kalau berbicara tentang nubuatan yang pasti-pasti saja, yang bisa diulik dengan apa? Yang bisa diulik dengan linguistik, bahasa. Makanya salah satu contoh nih, kalau kitab Wahyu itu adalah kitab yang nggak jelas, Pak. Coba Anda bayangkan, di dalam Wahyu 4 nomor ke-6, Yesus punya kendaraan. Kendaraan Yesus itu kerub, Pak. Sebagaimana di dalam Mazmur 18 nomor 10. Bapak tahu nggak bentuk kerub itu seperti apa? Kepalanya kepala singa, ya. Coba Anda baca tuh Wahyu 4 nomor 6, kepalanya singa. Nah itu makanya ini apa namanya ya? Ini mengerikan gitu loh. Apalagi kalau kita cari tuh wujud kerubim, mengerikan. Ada juga di dalam Wahyu berapa tuh 12 nomor ke-7 kalau tidak salah, atau kebalikan tuh. Di dalam sorga Kristen ada perang naga. Terus juga ada Yesus bertato di paha. Terus juga Wahyu 19 nomor 7, Yesus kawin di sorga, Pak. Nah, jadi kalau perihal nubuatan, saya akan menjelaskan. Sebentar, Pak. Saya akan menjelaskan kalau nubuatan itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Kalau merujuk kepada simbol-simbol ini dan itu, jangankan saya, orang-orang Kristen saja gak paham. Makanya coba sekarang bagaimana kita mengartikan simbol. Kalau apa, abang kan tadi katanya paling hebat dalam Alkitab, tapi katanya kok jadi nggak bisa menafsirkan kitab Wahyu, gimana? Berarti sama aja dong dengan pendeta-pendeta Kristen yang lain, Bang, kalau begitu. Iya. Dan makanya saya bilang, abang tadi ngaku sendiri, saya begini, orang Pak. Kristen yang manapun pendeta tidak akan lebih hebat dari saya. Oke lah, kalau saya tidak tanyakan kitab Wahyu, saya tanyakan kepada abang kitab Daniel, gimana, Bang? Kitab Daniel apa tuh? Yang mana? Nah, coba abang jelaskan Daniel 8 ayat 14 dulu aja, satu itu. Coba Bapak buka, nanti Bapak baca, saya jelaskan. Ya. Ini Daniel 8 ayat 14 ini. Ya, boleh, silakan. Aja, tidak sulit. Ya. Bapak tadi Daniel berapa? Daniel 8 ayat 14, Bang. Nah, ini saya bacakan, Bang, ya. Maka Daniel 8 ayat 14. Ya. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, itu yang dimaksud 2300 petang dan pagi itu apa? Tempat kudus dipulihkan dalam keadaan yang wajar itu apa, Bang? Baik. Ini coba. Bukan nubuatan, Pak. Ini bukan nubuatan. Bukan nubuatan ya? Oke. Iya, bukan itu. Itu berbicara tentang angka, Pak. Kalau nubuatan itu akan datang seorang nabi. Contoh nih, di dalam Yohanes 16:13. Ya, Yesus meminta kepada Allah sang roh kebenaran. Nah, ini bisa kita identifikasi siapa roh kebenaran itu, karena Yesus yang minta. Kalau angka-angka semacam ini tidak penting bagi saya. Saya itu, Pak, iya, tidak penting ayat-ayat semacam ini. Makanya gini, saya itu ahli hebat di dalam Bible. Perihal yang berbicara satu, Pak, ya, ini harus Bapak harus Bapak pahami. Karena berbicara tentang hebat atau tidak hebat, hebat ini terbatas, Pak. Contoh ya, orang yang pakar, ya terbatas, betul. Orang yang pakar ahli pidana belum tentu dia pakar di dalam ahli perdata. Orang yang profesor yang pakar di hukum agraria belum tentu dia pakar di hukum pidana. Jadi saya memang pakar Bible, cuma bukan menafsirkan ayat-ayat yang nggak jelas. Saya pakar Bible, tetapi pakar Bible mengenai ayat-ayat kebenaran firman Tuhan Islam, mengenai kebenaran Nabi Muhammad, dan mengenai kebenaran Al-Quran. Itu pakar saya di situ. Tapi kalau menafsirkan angka-angka semacam itu, Pak, mohon maaf, tidak ada urgensinya. Buat apa saya menafsirkan? Contoh nih, Wahyu 4 nomor 6, kendaraan Yesus, kepalanya singa, raja wali, kemudian makhluk yang nggak jelas. Apa urgensinya buat iman Islam saya? Makanya saya katakan nih, sekarang saya katakan ya, saya pakar Bible, tetapi saya pakar Bible di bidang kebenaran Islam, tentang nubuatan Nabi Muhammad. Ya, Bapak mau nggak saya ajari tentang itu? Jadi gini, Bang, bukan pakar Bible. 2200 apa artinya? Nggak penting itu, nggak ada rujukannya, masalahnya. Berarti abang salah, Bang. Kalau saya bilang abang itu bukan pakar Bible,
Karena Ya itu udah, kan kitab gimana? dan wahyu itu termasuk di dalam Bible, Bang. Kurang lengkap Iya kan penjelasan tadi Abang ini berarti. ya baik baik, makanya saya bilang saya pakar Bible di bidang kebenaran Islam. Contoh Ya. tentang ya tentang konsep ketuhanan, contoh tentang nubuatan Nabi Muhammad, contoh tentang kebenaran Al-Qur'an. Itu bukan pakar Bible menafsirkan hal-hal yang sering diadopsi oleh gereja Advent, bukan itu. Oke ya, sudah saya jelaskan ya. Jadi perhatian saya Pak ya. Saya pakar Bible tetapi di bidang kebenaran Islam. Kalau berbicara tentang nubuatan Nabi Muhammad saya pakar. Kalau berbicara tentang kebenaran Islam saya pakar. Kalau berbicara tentang konsep ketuhanan saya pakar. Bukan menafsirkan ayat-ayat yang memang nggak jelas. Oh, kalau ya maksudnya gini Bang, kalau jelas itu kan karena memang Abang ya belum paham Bang. Kalau yang bagi sudah paham Iya, mungkin karena ya ayat-ayat tadi ya jadi jelas Bang, kan begitu. iya baik, kan sudah saya bilang, saya pakar di bidang kebenaran Islam menurut Bible gitu. Bukan ayat-ayat yang nggak ada urgensinya. Jadi kalau misalkan kitab-kitab nubuatan Abang tidak paham ya Bang ya? Iya, pokoknya nubuatan. Kalau nubuatan Nabi Muhammad saya hafal, Gini, saya pakar. tapi penting nggak Bang? Nubuatan itu penting nggak Bang? Menurut Abang? Kalau nubuatan Nabi Muhammad penting, Bang. Oh, nubuatan yang lain tidak ada penting. Tidak penting bagi saya karena itu bukan kitab saya, Bang. Oh, jadi kalau misalkan Nabi Karena gini, ini saya kasih tahu. Abang lihat wajah saya, lihat wajah ganteng saya. Karena begini, di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146, firman Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, orang-orang yang telah diberikan Bible, mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ini urgensinya. Kalau Yesus naik kerubim, kalau Yesus dia bertato di paha, itu nggak ada urgensinya. Jadi saya hanya mempelajari, sebentar Pak, saya hanya mempelajari Bible yang mana itu menguntungkan bagi kebenaran kami, kebenaran Islam. Kebenaran Islam didukung ataupun tidak oleh Bible tetap kebenaran. Tetapi setelah saya eksplorasi, loh ternyata Bible mendukung nih kebenaran Islam gitu. Makanya kalau Bapak mau saya ajari tentang kebenaran itu, kan memang saya katakan dari awal bahwa gereja Advent ini memang hobinya nubuatan. Bapak mau nggak saya tunjukkan nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab Kidung Agung? Maaf Bang, di gereja Advent sendiri jarang dibahas nubuatan Bang, makanya saya tanya. Nah, makanya Abang mau nggak? Abang mau belajar katanya, mau nggak saya ajari? Gini aja Bang, kita tukar informasi Bang. Abang kasih buku-buku saya mengenai nubuatan Nabi Muhammad, saya kasih buku-buku Abang mengenai nubuatan, gimana? Biar adil. Ya kita bahas Bible, bukan ngasih buku. Kalau Abang mau ngasih saya buku ya terserah Abang. Mau nggak saya jelaskan nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab Abang? Oh gini, enggak kan makanya saya bilang Bang, berarti Abang yang diakui Muslim itu Bible itu kejadian sampai wahyu atau apa Bang? Makanya saya tanya dulu ini. Tidak ada Muslim yang mengakui kejadian sampai kitab wahyu. Itu menurut kami kitab palsu. Yang dikatakan harus ikut Injil, Jabur itu apa itu? Kitab apa aja berarti itu? Injil yang kita yakini bukan Injil yang nggak jelas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil yang nggak jelas, Pak. Oh, jadi yang jelas itu Injil yang mana, Bang? Nah, nggak ada Injil yang jelas, Pak. Semuanya tidak jelas. Oh, jadi Injil yang jelas itu yang mana? Maka saya tanya itu. Injil yang jelas itu Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, tetapi sudah dibakar ketika Konsili Nisia tahun 325 Masehi karena tidak sesuai dengan Roman Empire, dengan rejim Roman Empire pada saat itu. Oke, saya tanya Abang. Berarti Injil itu sudah dibakar, Bang? Berarti Injil yang benar yang dibawakan Nabi Isa itu sudah dibakar? Sudah nggak ada. Nah, Injil itu firman dari Allah bukan, Bang? Iya, firman dari Allah. Nah, kalau firman dari Allah, mungkin nggak Allah biarkan firman itu binasa, Bang? Bukan mungkin, sudah jelas di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hada min indillah." Kecelakaan besarlah bagi para orang yang menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mereka mengatakan dari Allah. Jadi Injil yang Anda pegang sekarang ini bukan Injil Allah, itu Injil nggak jelas. Mau saya tunjukkan nih, saya tunjukkan ya, saya nggak mau berbohong ya. Saya tunjukkan bahwa
bahwa Injil yang Anda imani sekarang itu Injil yang palsu. Ini saya tunjukkan ya. Dan sumbernya adalah sumber dari Kristen. Ya, entar dulu saya lagi jelaskan. Jangan terguncang. Sedikit dulu sebentar. Saya potong sebentar Bang ya. Abang kalau mau mengklaim suatu Injil itu salah Bang, Abang harus punya dulu Injil yang murni Bang. Nggak mungkin Abang mengklaim sesuatu Injil itu salah. Abang harus punya dulu yang murni Injilnya nih. Baru tunjukkan kepada saya. Itu aja. Gampang kan Bang ya? Abang menulis sesuatu hal itu salah, Abang harus tahu dulu yang salah improvisasinya Pak. Salah improvisasinya. Salah. Jadi begini. Gospel sekarang ini gospel palsu Pak. Datanya ada. Saya tunjukkan dulu datanya ya. Tunjukkan kepada saya itu. Yang asli sudah nggak ada. Yang asli sudah nggak ada. Namanya. Sebentar dulu. Nanti saya jelaskan, makanya saya jelaskan. Kalau Injil yang Anda ini sekarang, ya silakan ya, dengarkan ya. Injil yang Anda pegang sekarang ini Injil palsu, alias Injil dari iblis. Kita lihat nih. Ya, ini kitabnya Kristen ya, bukan dari kitab saya ya. Tafsir Perjanjian Baru, ya, Daniel Darken. Kita lihat ya. Ya. Ini bukan dari Islam ya Bang ya. Oh ya. Anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Kita lihat nih, Injil Matius. Nah, ini Bapak lihat ya, saya bacakan ya. Ya. Nih Pak, Injil Matius pengarang nih, saya bacakan ya. Secara tradisional, Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9 nomor 9, dan diutus sebagai Rasul, Matius 10 nomor 3, dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi seperti juga para pengarang kuno lainnya, halaman 19 Bang. Kita lihat nih, halaman 20-nya. Halaman 20-nya, sang penginjil sendiri sebenarnya tidak menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius, atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Kita lihat nih konsensusnya nih. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Jadi kalau kita saja, kalau buat skripsi, disertasi, tesis, tesis, disertasi, kalau rujukan kita nggak jelas dicoret oleh dosen pembimbing. Sekarang kita lihat nih, ini halaman 19 sampai 20. Sekarang kita lihat halaman 165. Halaman 165. Bapak lihat ya, perhatikan ya. Bapak lihat nih. Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ini. Bentar ya. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya. Tidak kita ketahui, gak jelas Pak asal-usulnya. Makanya Islam tidak pernah mengatakan itu Injil asli Pak, itu Injil palsu Pak. Tapi ya, saya jelaskan dulu, belum selesai penjelasan saya. Tetapi yang dimaksud palsu itu tidak semuanya salah. Ingat ya, tidak semuanya salah. Ibarat kata begini, saya punya saya punya botol nih Pak ya. Ini botol ini isinya 30 mili. Nah, kosong ini, botol ini kosong. Saya isi madu nih. Saya isi madu 15 mili. Saya ingin mengambil keuntungan lebih banyak. Nah, masih sisa 15 mili. Karena isi totalnya ini adalah 30 mili. Saya campur nih madu asli yang ada di sini 15, saya campur dengan gula. Warnanya sama, cuma gula. Saya kocok, cok, cerot ya. Nah, dikocok-kocok. Saya tanya sama Bapak, Pak, ini madu asli atau tidak? Sudah dicampur. Ya asli tidak kalau sudah dicampur? Ya tidak asli. Tidak asli. Tunjukkan yang aslinya mana? Ya tunjukkan yang aslinya mana? Karena dicampur gula kan?
Iya, kalau saya minta, Pak, ini kan sudah dicampur gula, tunjukkan yang aslinya. Bisa nggak Bapak menunjukkan? Nah, kalau saya tahu di hutan itu kan banyak madu asli, Bang. Enggak, bukan yang di hutan, bukan yang di hutan. Ini kan tadi madu asli nih, madu asli 15 mili asli kan. Ini kalau entar dulu. Enggak, sebentar, belum selesai. Nah, madu asli kalau sudah dicampur gula saya kocok, cerot. Nah, ini kalau sudah dikocok, diisi ini sudah nggak asli. Kenapa? Anda sudah mengakui kalau ini sudah dicampur dengan gula, maka tidak asli. Tetapi kalau saya tanya, Pak, yang 30 mili ini, sebentar, yang 30 mili ini ada unsur madunya atau tidak? Saya tanya. Abang, korelasinya itu beda, Abang. Enggak. Belum selesai. Anda jawab aja dulu. 30 mili air yang di sini madu dan gula dikocok-kocok, cerot. Nah, saya tanya di sini, Pak, kalau tadi saya tanya apakah ini asli, kan nggak asli, sudah dicampur gula. Tapi kalau saya tanya kepada Anda, Pak, di sini ada unsur madunya atau tidak? Yang mana botol yang udah dicampur itu? Iya, ada unsur madunya atau tidak yang 30 mili ini? Yang 30 mili yang mana, yang sudah dicampur atau yang baru lagi? Yang sudah dicampur, kan saya bilangnya ini. Yang sudah dicampur ya tentunya kan kalau udah dicampur air dan gula ya berarti sudah tidak asli lagi, Bang. Saya tidak tanya asli atau tidak, yang saya tanya ada kandungan madunya atau tidak. Ya ada kandungannya, ada. Nah, ada. Itu dia pandangan Islam. Bentar dulu, sabar. Itu dia pandangan Islam terhadap Bible. Bible itu kami yakini sudah palsu. Tetapi di dalam, ya dengarkan Pak, jangan oke. Ya. Saya hanya menguatkan, bilang oke. Ya. Terus. Baik. Ya, umat Islam meyakini Bible itu palsu. Tetapi masih ada unsur kebenarannya. Bagaimana kami memisahkan antara unsur kebenaran dengan unsur ketidakbenarannya? Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah." Kutinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW, itulah unsur kebenaran yang masih tersisa di dalam 30 mili kandungan ini. Sama seperti Bible. Kalau ada yang sesuai dengan Quran, ada yang sesuai dengan Sunnah, itulah yang kita ambil sebagai sebuah kebenaran. Contoh nih, di dalam Matius 4 nomor ke-10. Payomer payomer ya ocho amaci atau dalam bahasa biasanya payomer Yehosua Hamasiah ibadu adalah ibadu et Allah sembahlah hanya kepada Allah, kata Yesus. Riboni waribonehim, kata Yesus, sembahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini isi Bible, tetapi mengandung kebenaran karena sesuai dengan Quran, menyuruh kita menyembah Allah. Saya tunjukkan lagi unsur kebenaran di dalam Bible, yaitu Markus 12 nomor ke-29. Payomeri ocu amaciah, ya, itu bahasa alainya Pak ya. Kalau dalam bahasa biasanya Payomer Yehosua Hamasiah ana harisona hi sema Yisrael Adonai Elohim Adonai Ehad. Apa kata Yesus? Dengarkanlah hai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Ini sesuai dengan Quran, maka ini adalah kebenaran. Kemudian satu lagi, Yohanes 16 nomor ke-13. Dari nomor ke-12, kamu masih banyak hal yang harus kusampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi roh kebenaran, yaitu Ruaha Ahmad Muhammad SAW, akan diutus di dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk kalian semua. Itu sesuai dengan Quran surat 61 ayat ke-6. Itulah masih ada unsur kebenaran di dalam Bible yang berbicara tentang kebenaran Islam. Oke, cukup Bang ya, gantian ya. Ya, sekarang silakan. Logika sederhana begini Bang.
kita mengetahui sesuatu perkara itu palsu, ini abang pengacara, jangan putar balikan fakta. Ya. Untuk mengetahui sesuatu hal palsu, kita harus tahu dulu yang benar yang mana, ya kan? Kalau kita mau mengetahui ini barang KW atau bukan, kita harus tahu dulu bentuk asli barang itu gimana. Nah, bagaimana kita bisa mengklaim Bible itu yang sekarang ini palsu, sedangkan abang tidak menunjukkan Bible yang asli itu yang mana? Malah abang mengklaim bahwa Bible itu sudah hancur. Tapi abang mengklaim Bible yang sekarang itu sudah dicampur isinya. Itu suatu hal yang mustahil secara hukum, logika dan secara hukum pun tidak bisa abang buktikan itu. Kecuali abang punya Bible yang bentuknya asli, yang betul-betul asli teksnya. Itu bang, logika berpikir seperti itu. Baik. Dan kedua, faktor kedua sebentar bang. Yang di mana-mana itu bang ya, yang muncul Al-Quran muncul tahun abad ke-6 bang ya, kurang lebih ya. Iya. Bible muncul abad pertama lah, selesai ditulis tahun 96 oleh Yohanes Pewahyu. Di mana-mana bang, untuk mengetahui yang baru itu adalah benar, harus sesuai dengan standar yang lama. Jangan terbalik. Harusnya apakah Al-Quran itu sesuai dengan Bible atau tidak? Bukan Bible atau sesuai dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu munculnya belakangan bang. Bible duluan, lebih dulu muncul. Tidak mungkin kita membenarkan mana yang benar, tapi yang belakangan muncul. Mana yang lebih sesuai, harusnya apakah Quran sesuai dengan Bible yang lebih dulu di belakangan muncul. Nah itu, logika yang pertama aja abang pikirkan dulu. Kalau abang tidak punya teks Alkitab yang asli, kok berani mengklaim yang Bible sekarang itu asli? Abang lihat sini. Itu aja. Ya, Bapak ini badan tegap seperti aparat, tapi hati Hello Kitty. Baik. Udah dijawab Bapak lihat nih Pak ya. Iya, ini saya jawab. Personal lah, jangan nyerang personal. Iya, enggak nyerang. Enggak, justru saya memuji Anda badan tegap tetapi hati Hello Kitty, hatinya lembut gitu loh. Saya bukan menghina, justru saya memuji Anda. Oke, saya tunjukkan sekarang ya. Saya ini justru bumerang. Abang tahu nggak bumerang? Bumerang itu alat kalau dilempar dia menyerang kita balik. Pokoknya nah, kita lihat nih. Tunjukkan aja Bible yang asli dulu. Baik, saya tunjukkan. Saya kasih nih Anda. Sekarang saya tanya kepada Anda. Di dalam Bible Anda ini ada Markus 15 nomor 28. Ya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang durhaka. Saya lihat di dalam tafsirannya, di tafsiran dari otoritatif gereja, bapak-bapak gereja. Nah Pak, perhatikan ini. Ayat ini tidak lain kecuali kutipan. Ya, tidak terdapat dalam kebajakan naskah, dan dalam Markus tidak asli. Dalam Markus itu palsu. Sekarang saya tanya, tunjukkan yang aslinya yang mana? Kalau kita lihat, saya ini bisa Ibrani, bisa Yunani Pak. Ini kitabnya Kristen di dalam original teksnya ya, The Greek New Testament. Saya lihat Markus 15 nomor 28 nggak ada. Saya tanya sama Anda, yang di dalam Bible terjemahan itu ada, ya, itu ada. Sekarang saya tanya, tunjukkan yang aslinya nih. Markus 15, ini Markus 15 teman-teman ya. Ini Markus 15 nomor 28 nggak ada. Sekarang saya minta tunjukkan yang aslinya. Markus 15 28, tunjukkan yang aslinya. Makanya Al-Quran katakan, sebentar dulu, sebentar Pak, sebentar. Ini kan Markus 15 27 sampai 28. 27 kok tiba-tiba langsung ke 29. Ternyata menurut bapak-bapak gereja ya, Markus 15 28 ini ayat palsu. Sekarang saya minta tunjukkan yang aslinya. Kalau Anda mempunyai standar semacam ini, tunjukkan kepada saya, karena Markus 15 nomor ke-28 adalah ayat palsu, tunjukkan ayat aslinya. Nah, abang sebenarnya salah kasih pertanyaan itu ke saya dong, Bang. Loh, kan abang kan Anda bilang sebentar. Ke saya yang asli. Sebentar, Anda kan minta. Justru bumerang bagi Anda, kan Anda minta. Itu kan Anda tadi lihat ke saya, kepada debater yang tak terkalahkan di muka bumi ini dari tanah Sunda. Perhatikan, Anda kan yang bilang logikanya Bang, kalau Anda mengatakan palsu, tunjukkan yang aslinya. Nah, Markus 15:28 itu ayat palsu. Saya minta kepada Anda, karena menggunakan logika Anda, tunjukkan ayat asli dari Markus 15 nomor 28. Ini loh.
Nih, kalau Anda nggak percaya dengan HP, saya tunjukkan di dalam Bible Anda. Markus 15 itu kok ada ayat palsu. Tunjukkan ayat aslinya. Enggak, memang ada terjemahan yang dari KJV itu memang nggak pas itu setelannya. Ya, di mana ayat aslinya? Nih, lihat nih ya. Markus 15. Kenapa Allah menurunkan Quran? Karena kitab Bapak sudah palsu. Nih Pak, perhatikan ini. Sok. Markus 15, ini kan ayat 28 nih, ayat palsu nih. Sudah tadi kita lihat tafsirannya, ini ayat palsu nih. Sekarang ini sudah kita ketahui nih kalau ini ayat palsu, ayat tambahan. Coba tunjukkan asli, karena ini palsu. Ini kan logika Anda. Kalau Anda menyebut palsu harus ada yang aslinya. Sekarang saya minta nih, tunjukkan ayat asli dari Markus 15:28. Karena setelah saya buka di dalam original teksnya, Markus 15 itu nggak ada ayat 28. Dari ayat 28 tiba-tiba ke 15. Coba tiba-tiba ke 29 nih. 27 kok tiba-tiba 29. Tunjukkan ayat asli dari 28. Itu logika Anda. Nah, gini Bang. Gini Bang. Alkitab itu kan yang Abang tunjukkan itu Matius 15 ayat 28 dari LAI ya Bang ya? Iya. Nah. LAI salah. Gini Bang. LAI itu terjemahkan si penulis LAI itu tidak menerjemahkan dari bahasa Ibrani langsung Bang. Sekarang saya tanya, LAI salah atau tidak? Ya memang sebagian LAI itu diakui memang ada terjemahan banyak yang tidak tepat, itu memang benar. Itu kadang ada ayat itu misalkan yang yang aslinya ayat 18, misalkan di LAI itu ada yang jadi ayat 19. Tapi intinya Bible itu tidak merubah arti yang sebenarnya dari inti dari Bible itu tidak ada seperti itu. Anda ngerti terjemahan dan penambahan dan pengurangan atau tidak? Kalau gini, terjemahan Bang. Itu Bang, sorry ini sebentar. Okay, kalau yang namanya terjemahan, contoh nih, I am handsome, aku ganteng, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia aku gagah. Ini kan nggak sesuai terjemahannya kan, tetapi ada bahasa Inggrisnya. Ini yang aslinya misalnya bahasa Inggris. Nah pertanyaannya, ini diterjemahkan dari ayat yang mana? Coba Anda perhatikan. Ini kan ada ayat 28 nih. Markus 15 ada nomor 28. Ini kan terjemahan. Ini diterjemahkan dari original teks yang mana? Kenapa? Karena di dalam original teksnya 27 itu langsung ke 29. Tunjukkan ayat 28 ayat aslinya coba. Ini kan dari 27 sampai 29. Ini bukan masalah terjemahan Pak. Ini masalah pemalsuan. Ini sekali lagi bukan masalah terjemahan. Ini masalah pemalsuan. Makanya kitab Anda kitab palsu. Kitab yang benar hanyalah Quran. Kenapa Quran yang benar? Firman Tuhan katakan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Quran, maka Allah juga yang menjaganya. Dengan cara apa Allah menjaga Quran Bapak? Dengan human software. Miliaran orang yang hafal Quran, yang hafal Bible tidak ada. Oleh karenanya saya mengambil sebuah improvisasi. Seandainya semua kitab suci agama-agama ini hilang di muka bumi, wah kena report nih teman-teman. Tap-tap layar nih, kalau bisa lemparkan singa paus, ini kena report nih. Kalau saya tiba-tiba berhenti berarti kena report ya. Kalau seandainya semua kitab-kitab suci agama di muka bumi ini hilang dengan softwarenya, softfilenya, maka tidak akan ada lagi ya agama yang memiliki kitab suci kecuali Islam dengan Qurannya. Kenapa? Dihafal jutaan miliaran orang. Saya bisa Ibrani, bisa Yunani, tetapi ayat yang saya hafal ayat yang berkesesuaian dengan kejantanan saya, yaitu Kidung Agung 6 nomor ke-7. Betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya ingin ku remas buah dadamu. Itu sesuai ayat yang saya hafal, sesuai dengan kejantanan saya. Tetapi kalau Quran Pak, nih saya bacakan ayat Quran ya. Saya hafal ayat Quran. Mohon maaf saya pamer sedikit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma yatasaalun. Kita nggak ngerti artinya. Anin